Amerika Serikat boleh saja percaya diri, jauh sebelum blokade dimulai, Iran sudah membuka jalan lain. Iran diam-diam melebarkan sayapnya menembus Cina dan Rusia. Untuk pasokan perdagangan, Iran menggunakan jalur kereta yang menembus Cina. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Kompas mengatakan Iran mengelabui Amerika karena Iran itu punya dua pintu belakang yang tidak diketahui oleh Amerika digunakan untuk mengirimkan minyak ke China dan ke Laut Kaspia. Wow. Gila. Sekelas Kompas memberitakan berita seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak kesalahan daripada Kompas? Jadi kalau saya tonton videonya, ternyata Kompas itu tidak memberikan datanya, data yang independen ya, bukan data opini pribadi ya. Data itu ada dua, ada data yang independen, biasanya data independen ini ilmiah gitu ya. Kemudian ada data yang opini pribadi. Jadi kalau saya perhatikan media-media di Konoha itu, biasanya mereka itu berpihak pada Iran, mereka berpihak pada yang seiman gitu ya. Sehingga pemberitaannya itu jomplang ya. Selalu Iran itu yang korban, selalu Iran itu yang menang, selalu Iran itu yang punya jalan keluar. Padahal pada faktanya gimana? Jadi setelah saya riset, ternyata saya menemukan fakta yang sangat luar biasa dan menurut saya pribadi ini akan meracuni pemahaman warga Konoha. Media-media di Konoha itu kalau saya perhatikan bukan mengedukasi warga Konoha, bukan. Tapi ya mereka lebih memilih meracuni. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa media-media di Konoha ini nggak mau mengedukasi gitu? Apakah karena mereka nggak peduli dengan masyarakat? Sebenarnya alasan yang paling utama itu karena fulus. Ya, it's all about fulus. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau berita-berita di Konoha itu memberikan edukasi gitu ya, seperti channelnya Ray Konoha misalnya, yang nggak akan ditonton, sepi. Ya, yang ada apa? Jangkrik. Jangkrik yang ada, sepi gitu. Jadi mereka mengambil jalan pintas, yaitu lebih baik kita beritakan berita yang pengen ditonton oleh warga Konoha. Jadi di Konoha itu kalau berita itu nggak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan ngata-ngatain berita tersebut. Akan dilaporkan. Begitu liciknya warga Konoha, begitu jahatnya warga Konoha. Jadi kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, misalnya nih ada berita yang mengatakan bahwa ternyata berita Kompas yang mengatakan ada dua pintu belakang itu tidak terbukti secara ilmiah. Itu nggak benar. Nggak mungkin bisa mengirim minyak menggunakan jalur lain selain jalur laut di Selat Hormuz. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Makanya saya katakan ada yang salah dengan otak daripada warga Konoha itu. Ada yang geser dari otak warga Konoha itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu berpikirnya itu hitam putih? Ini namanya hitam putih. Kita tuh selalu mencari informasi yang pengen kita tonton. Jadi kalau informasi itu nggak sesuai dengan kita, maka biasanya kita akan menolak ya. Warga Konoha tuh ya sering ya mengatakan seperti ini ya. Dan saya sering baca komentar-komentar seperti ini. Dulu saya suka dengan Ray Konoha, sekarang saya nggak suka lagi. Karena apa? Karena dia itu memberitakan berita yang tidak sesuai dengan keinginan gue. Ini kan komentar konyol ya. Dulu saya suka dengan Ray Konoha ya. Karena apa? Karena sesuai dengan pemikiran saya. Terus kalau nggak sesuai dengan pemikiran lu nggak suka gitu. Ini kan pemikiran anak-anak. Bisa aja yang kita pikirkan selama ini salah gitu. Kalau saya ngasih data, fakta, mereka nggak mau tahu. Yang penting sesuai dengan pemikirannya. Jadi di Konoha itu, cerdas tidaknya seorang konten kreator itu, cerdas tidaknya media itu, kalau media tersebut sesuai dengan keinginan penonton. Ini racun guys. Ya, biasa disebut dengan racun medsos. Jadi tanpa kita sadari, kita itu keracunan berita-berita hoax. Sama seperti junk food atau makanan sampah. Di Konoha itu kan ada makanan sampah ya, seperti gorengan dan lain sebagainya. Ada makanan-makanan yang nggak bagus gitu ya. Jadi kita tuh disuguhin gorengan terus tiap hari. Ya, disuguhi makanan junk food terus ya. Diracuni terus gitu. Supaya apa? Supaya kita bodoh gitu. Kalau ada yang memberikan fakta yang sebenarnya, kalau memberikan fakta yang jujur, maka
akan ditinggalkan. Oh, dulu saya suka dengan Rei Konoha, sekarang sudah mulai nggak suka lagi gitu ya. Saya skip ya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan keinginannya, maka akan di skip. Ini kekanak-kanakan dalam berpikir. Dan rata-rata warga Konoha berpikirnya seperti ini. Inilah alasannya kenapa kita susah maju. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita berpikir hitam putih? Kenapa kita selalu suka nonton yang pengen kita tonton, yang setuju dengan yang kita tonton? Kita jarang banget ya mendengarkan kalimat yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau nggak sesuai langsung kita skip gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah pemberitaan daripada Kompas ini hoax atau tidak? Benarkah Iran itu punya dua pintu belakang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keluncutan berjemaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, suka nggak suka, tanpa kita sadari, kita adalah masyarakat yang tidak peduli dengan data ilmiah. Kalau berita itu menguntungkan bagi kita, kalau berita itu sesuai dengan pikiran kita, kalau berita itu berpihak pada yang seiman dengan kita, kalau berita tersebut berpihak pada yang kita dukung. Jadi data itu penting kalau kita nggak setuju gitu. Kita akan menanyakan data kalau kita nggak setuju. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita setuju, nggak peduli dengan data. Bodoh amat. Mau datanya ada kayak, mau nggak kayak, bodoh amat. Itulah yang terjadi di Konoha guys. Dan ini sangat miris sekali ya. Ini yang bikin negara kita susah maju. Gak ada satupun negara maju di dunia ini kalau cara berpikirnya seperti ini. Ini yang perlu kita rubah. Sama halnya dengan pemberitaan Kompas baru-baru ini. Kompas mengatakan ternyata Iran itu punya dua pintu belakang. Satu menuju ke arah Kaspia, satu lagi menuju ke arah China. Dan ini tidak dideteksi oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Ternyata setelah saya cek, saya riset, menurut Bloomberg, ini tidak valid. Ini data yang keliru gitu. Ini opini gitu. Karena pada faktanya Iran itu mengirimkan minyak itu dari laut, bukan dari darat, bukan dari kereta. Lagian dari kereta itu kan lebih mudah dideteksi kan, secara logika ya. Tapi kan saya nggak tahu ya kenapa Kompas akhir ini makin blunder ya. Ya mungkin ya karena Kompas itu berpikir ya kita harus memberitakan yang pengen didengar oleh warga Konoha. Warga Konoha itu ya pengen kehancuran daripada Amerika, pengen kehancuran Israel, sehingga mereka memberitakan hal yang sebaliknya gitu. Dan menurut saya pribadi ini sangat berbahaya sekali ya. Padahal pada faktanya, pada datanya nggak ada tuh ya, nggak ada. Iran itu mengirimkan minyak itu dari laut, bukan dari darat. Kalau mengirimkan dari darat itu gimana coba? Nggak bakalan mampu gitu ya, nggak bakal mampu. Kenapa? Karena sekeliling Iran ini kan sudah dikepung ya. Itu kan proksi-proksi daripada Amerika semua kan. UAE itu kan rata-rata proksi daripada Amerika. Arab Saudi, Qatar, Dubai, Kuwait, dan sebagainya itu sudah dikuasai oleh Amerika. Itu konco-konco daripada Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Pada faktanya, Iran itu ngirim minyak itu di laut ya, dari laut ya. Biasanya mereka melakukan transaksi gelap di tengah laut. Makanya kapal tanker Iran itu pernah ketangkap basah melakukan transaksi di laut Selat Malaka. Sehingga apa? Sehingga Iran itu punya dendam sama warga Konoha, sama pemerintah Konoha. Cuman nggak diungkapkan secara langsung. Makanya kita itu sebenarnya tidak dipedulikan oleh Iran, guys. Kita mendukung Iran itu sia-sia sebenarnya. Orang mereka nggak berpihak pada Konoha. Kapal tanker kita juga ditahan di Selat Hormuz, ya kan? Kapal tanker Pertamina juga pernah dikandangin di Selat Hormuz. Saya nggak ngarang gitu. Ini fakta yang sebenarnya. Ini jarang dibahas. Ya, jadi kita itu sebenarnya mendukung Iran itu keniscayaan gitu ya. Lebih baik kita mendukung
filosofi leluhur kita gitu ya. Lebih baik kita membangun bangsa kita gitu ya. Lebih baik kita memilih seperti Jepang misalnya, nggak membela siapa-siapa. Lebih baik seperti Singapura misalnya, nggak membela siapa-siapa. Ya, lebih fokus membela negaranya gitu. Itu lebih bagus daripada kita membela Iran. Lalu kenapa saya bahas Iran? Karena saya melihat ya Iran ini, kalau saya perhatikan di Konoha itu, kita tuh sangat-sangat beratensi ya, sangat-sangat perhatian terhadap kejadian yang ada di Iran ini. Sehingga apa? Sehingga saya bahas gitu. Supaya apa? Supaya kita sadar jangan terlalu memperhatikan Iran gitu. Lebih baik kita fokus pada lingkungan kita ya, pada keluarga kita ya, pada masyarakat kita gitu ya. Daripada kita berdonasi ke Iran, lebih baik kita berdonasi sama tetangga kita. Masih banyak yang kelaparan ya. Masih banyak tuh yang kelaparan ya. Jadi itu yang susah kita ini ya terima ya. Kemudian selain itu, kita itu adalah bangsa yang berpikirnya itu hitam putih. Saya tidak menyalahkan kenapa kita seperti ini ya. Tapi saya lebih meriset gitu ya. Kenapa warga Konoha itu muncul pemikiran seperti ini? Ini yang sebenarnya yang saya pikirkan dari dulu. Semenjak saya kuliah dulu, saya sudah menyadari hal ini. Warga Konoha itu berpikirnya hitam putih. Dan setelah saya kuliah, kebetulan saya kuliah di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu jurusan sastra, saya melihat ternyata alasannya itu cukup rumit gitu ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kita berpikir hitam putih itu karena dipengaruhi oleh media-media gitu ya. Terutama film-film yang ada di Konoha. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan film-film yang ada di Konoha itu seperti bawang merah, bawang putih. Itu kan hitam putih ya. Dan anehnya lagi, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, kalau ada film horor itu ya, biasanya bintangnya itu orang yang bersorban gitu ya. Misalnya ada setan nih ya di film horor. Ya, tiba-tiba nanti ada orang bersorban bawa tasbih ya, berpakaian serba putih ya, seperti Habib Rizik gitu ya. Lalu tiba-tiba ya bim salah bim ya, setannya langsung kabur gitu. Atau dikasih jampi-jampi kabur gitu. Nah, kenapa ada media semacam ini? Apa alasannya? Apa tujuannya? Tujuannya itu membentuk pola pikir masyarakat. Masyarakat itu kan dibentuk dari apa? Apa yang kita konsumsi, seperti apa yang kita tonton tiap hari gitu. Film-film di Konoha itu rata-rata hitam putih. Ya kalau nggak ini jahat, ini baik gitu ya. Jadi selalu hitam putih, nggak pernah di ranah abu-abu. Sementara kalau film-film di luar negeri, kalau saya perhatikan itu, jarang yang hitam putih. Makanya kalau kita tonton film-film yang menangkan piala-piala bergengsi itu, endingnya itu nggak ketebak gitu. Karena apa? Karena nggak hitam putih. Dan saya menyadari ketika saya kuliah di jurusan sastra. Saya tuh kan waktu di kampus tuh, ya kita tuh belajar tentang apa? Media. Kita belajar media, kemudian kita belajar tentang penulisan buku gitu. Nah, film-film yang ada di Konoha itu kan dipengaruhi oleh apa? Buku apa? Buku novel. Jadi penulis-penulis di Konoha itu berpikirnya itu hitam putih. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan penulisan buku tanpa kita sadari. Orang yang menuliskan buku itu biasanya dia akan memberikan satu isyarat gitu, apa isi buku ini. Jadi kalau buku-buku yang terkenal di Konoha itu, kalau saya perhatikan itu hitam putih. Bahkan Laskar Pelangi atau buku-buku apapun itu ya. Buku-buku yang novel yang terkenal gitu, yang difilmkan itu, yang mempengaruhi. Atau sinetron-sinetron deh. Sinetron itu kan dulu, itu sebenarnya ditulis juga kan. Ya ada penulis naskah gitu ya. Ada naskahnya itu ya. Ditulis, siapa yang menulis? Iya penulis gitu. Yang ngarangnya siapa? Penulis. Jadi ini berhubungan dengan kemajuan bangsa kita guys. Agak panjang memang, tapi ini ada rentetannya gitu. Dimulai dari seorang penulis. Penulis menuliskan buku yang hitam putih. Nah, buku yang hitam putih ini akan difilmkan. Ya, kalau misalnya terkenal gitu ya, kalau banyak yang nonton gitu ya. Ya, biasanya akan difilmkan, lalu di film tersebut akan ada adegan hitam putih gitu ya. Ya, biasanya kita didoktrin bahwa yang si A jahat, si B jahat, seperti bawang merah, bawang putih gitu ya. Itu kan film sinetron sebenarnya. Bawang merah itu dikatakan jahat gitu ya, ke bawang putih baik gitu. Jadi dalam film tersebut
bawang putih ini nggak punya celah gitu ya, nggak punya salah gitu ya, suci terus gitu ya, bawang merah jahat terus gitu. Dan inilah yang mempengaruhi persepsi kita terhadap negara lain atau terhadap politisi atau apapun itu. Kita melihat Iran itu suci kan, sama seperti bawang putih. Ya kemudian Israel itu sama seperti bawang merah jahat gitu. Jadi kita melihat masalah ini seperti adegan film gitu, tanpa kita sadari. Ya, semua ini dimulai dari apa? Dari penulis. Makanya saya nulis buku. Saya nulis buku itu ya, saya nulis buku-buku kayak gini tuh nggak hitam putih. Saya menulis buku itu selalu warna abu-abu. Saya tidak memberikan kesimpulan. Ya, walaupun saya nulis pemuka agama, saya tidak bikin pemuka agama itu suci gitu ya. Enggak. Ada sisi baik, sisi buruknya gitu. Semua karakter-karakter yang saya tulis di novel saya itu, ya nggak ada yang suci gitu. Tujuan saya apa? Tujuan saya untuk merubah pola pikir gitu. Ya makanya saya bercita-cita jadi pemenang Piala Nobel satu-satunya pemenang Piala Nobel dari Konoha, dari dunia sastra ya. Ya mungkin cita-cita ini terdengar aneh ya. Jangankan Anda, saudara saya juga banyak yang nggak percaya gitu. Jadi guys, ada pepatah mengatakan, kalau cita-cita Anda itu tidak diketahui oleh orang lain, maka itu bukan cita-cita. Ya walaupun nggak kesampaian gitu, tapi setidaknya saya punya goals gitu ya, punya cita-cita. Cita-cita saya itu merubah media yang ada di Konoha, merubah persepsi publik, merubah dunia sastra. Dimulai dari apa? Dari tulisan gitu. Jadi tulisan-tulisan yang bisa memenangkan Piala Nobel itu, kalau Anda jeli, kalau Anda pernah baca novel yang memenangkan Piala Nobel itu biasanya nggak hitam putih. Biasanya kita pusing ya baca buku yang pernah memenangkan Piala Nobel. Kenapa? Karena kita nggak dikasih kesimpulan gitu. Kita diajak mikir gitu. Bukan dikasih kesimpulan, oh ini bawang merah, ini bawang putih, bawang merah jahat, ini bawang putih baik. Nggak seperti itu. Itu pemikiran kekanak-kanakan. Makanya jarang-jarang sastra kita itu menempuh sampai ke level Nobel gitu ya. Ada sih ya satu dua, tapi nggak sampai memenangkan Piala Nobel. Cuma nominasi doang, yaitu Bumi Manusia. Bumi Manusia itu dikarang oleh Pak Pramudia Anantatur. Berapa kali nominasi itu? Ada 7-8 kali nominasi Nobel, tapi gagal terus. Kenapa? Ya karena kita miskin akan sastra. Saya tidak mengatakan buku daripada Pak Pram ini jelek ya, tapi kalau saya perhatikan ada sedikit hitam putih juga gitu. Nanti ya baca bukunya ya, buku Pak Pram Bumi Manusia, bercerita tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang wanita asal Belanda pada saat zaman penjajahan. Orang pribumi jatuh cinta dengan orang Belanda. Mirip-mirip seperti kisah daripada Soekarno. Ya, Pak Soekarno juga pernah jatuh cinta dengan orang Belanda kan. Jadi guys, bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat itu dimulai daripada tulisan-tulisan gitu ya, sastra. Zaman sekarang kan masih ada tulisan-tulisannya, belum mati gitu ya. Pindah ke media sosial gitu ya, ke Wattpad, ke mana segala macamnya, masih ada lah gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Apakah tulisan-tulisan atau media-media di Konoha itu mempengaruhi pola pikir kita? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.